Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Dayati, dosen Politeknik Usaha Perikanan, jurusan Teknologi Aquaculture. Pada perencanaan pembelajaran semester 3 ada mata kuliah pembenihan ikan, di mana pada pertemuan 10 dan 11 itu ada tentang pemijahan reproduksi pada ikan, di mana pembelajaran itu terdiri dari membedakan jantan betinanya ikan, bagaimana teknik pemijahan, itu akan dipelajari. Setelah teori itu akan dilaksanakan praktek, di mana prakteknya itu setelah teori yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai mata kuliah hari ini pembenihan, sebaiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Di sini Bu, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, baik. Untuk tahapan yang pertama itu adalah apa yang harus kita lakukan kalau dalam pembenihan. Kita kalau mau budidaya itu wadahnya dulu, setuju enggak? Kita harus menyiapkan wadah dulu, kan? Wadah itu adalah yang perlu kita utamakan. Wadahnya apa ya? Tadi ada fiber, ada akuarium, ada kolam yang sepal, biasanya mini. Tapi hancurnya pembenihan itu pada saat dia di dalam tubuhnya sudah tidak ada cadangan makanan, di tempat budidayanya tidak tersedia. Apa yang terjadi? Mati. Ya, jadi saya yakin kalau anak-anak ini jantan, betina dicampur jadi satu bisa menetas. Tiba-tiba Bu pada mati, gitu ya? Kenapa? Karena persediaan makan di dalam tubuhnya sudah habis, tapi kalian lalai untuk menyiapkan pakan di kondisi lingkungannya. Paham nggak? Jadinya dia kelaparan, akhirnya mati. Ya, memang 3 hari itu tidak usah disiapkan makanan karena ada your egg-nya, ada cadangan makanannya. Tapi di dalam tubuhnya sudah tidak ada cadangan makanan, di tempat budidayanya tidak tersedia. Apa yang terjadi? Mati. Ya. Jadi saya yakin kalau anak-anak ini jantan, betina dicampur jadi satu bisa menetas. Tiba-tiba Bu pada mati, gitu ya? Kenapa? Karena persediaan makan di dalam tubuhnya sudah habis, tapi kalian lalai untuk menyiapkan pakan di kondisi lingkungannya. Paham nggak? Jadinya dia kelaparan, akhirnya mati. Ya. Memang 3 hari itu tidak usah disiapkan makanan karena ada your egg. Saya kasih kesempatan untuk bertanya 1 orang. Silakan tanya tentang pembenihan. Sekarang penyetaan mau penasaran? Oh silakan. Mohon izin Ibu, izin bertanya terkait dengan pemijahan ikan nila. Mengapa pemijahan ikan nila tidak menggunakan substrat atau kakaban? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sih ikan nila tidak pakai substrat? Siapa yang bisa jawab? Oke, Ibu yang jawab ya. Jadi ikan nila secara biologis telurnya tidak menempel di kakaban, beda sama ikan lele. Bahkan telurnya juga dititipkan, dieramkan di mulutnya, ya kan? Sepenjang tadi ya. Beda. Jadi gini, kalau ikan laut itu bahkan melayang, dia melayang di permukaan, tidak menempel. Jadi kalau nanti kita belajar bagaimana cara membenihkan ikan, harus wajib mempelajari biologinya dulu. Menempel nggak sih? Perlu nggak kakaban sih? Itu kita belajar dulu kan? Berdiri. Sebelumnya untuk pembedaan jantan betina pada ikan lele itu, untuk jantan itu untuk alat kelaminnya itu terlihat lebih jelas dan menonjol,
bulat dan jika diraba itu terasa lunak. 100 buat kamu. Tepuk tangan. Pembelian ikan. Oke, salah satu taruni atau taruna yang bisa menyusukan apa sih hari ini kita dapatkan perkuliahan sama ibu. Silakan salah satu. Mohon izin Ibu, izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur, Prodi CKB, NRP 62411620. Izin menyimpulkan Ibu terkait materi yang dijelaskan oleh Ibu terkait materi pemijahan ini. Yang awal harus kita lakukan sebelum kita melakukan pemijahan adalah dengan mempersiapkan wadah. Setelah wadah dipersiapkan, kemudian disterilkan. Setelah disterilkan, kita ambilkan air. Air juga harus kualitasnya dijaga. Setelah air, seleksi induk. Induk yang dipilih harus induk yang berkualitas. Setelah itu pemijahan dilakukan. Ada ikan yang menggunakan kakaban dan juga tidak menggunakan kakaban. Setelah ikan dipijakan, kemudian ikan bertelur. Kita dapat mengetahui telur ikan mana yang sudah fertil dan tidak fertil. Dengan tadi Ibu jelaskan, telur ikan yang sudah fertil itu warnanya agak bening, sedangkan telur ikan yang tidak fertil itu agak keruh warnanya. Kemudian jika disentuh juga beda teksturnya. Kemudian setelah ikan menetas, ikan juga perlu perawatan intensif seperti pemberian pakan. Pakan harus disesuaikan dengan bauan mulut ikan dan juga protein yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan ikan. Siap, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat saya rasa untuk perkuliahan hari ini, apapun hari ini yang kita kuliahkan itu akan betul-betul kita praktekkan di lapangan. Kita praktek di lapangan, kemudian antara teori dan praktek itu harus seimbang. Oh iya Bu, ternyata teorinya seperti ini, prakteknya kita lihat nanti. Jadi betul-betul kalian pahami dulu tentang teorinya, kemudian nanti minggu berikutnya kita akan praktek bagaimana cara membeli jantan dan betinanya ikan yang sudah siap memijah, kemudian bagaimana cara penanganan larva itu sendiri. Terima kasih buat hari ini Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpin doa dulu setelah kuliah. Dulu mengakhiri kegiatan pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Persiapkan bagaimana tadi yang kita ulas, kemudian nanti didampingi oleh instruktur Pak Lutfi yang dari instruktur Petri. Nanti bagaimana sih sebetulnya praktek atau secara nyata apa yang kita dapatkan secara teori kemudian kita praktek. Oke, ada yang bagian persiapan wadah, silakan kalian ke tempat persiapan wadah. Ikan lele secara biologi dia punya sifat telurnya menempel, betul? Kemarin siapa yang tahu apa sih alat yang nanti kalau telurnya menempel? Siapa yang tahu? Siapa Ibu tahu? Kakaban. Kakaban. Ikan lele jantan memiliki bentuk tubuh yang ramping dan memanjang dan kulitnya cenderung lebih gelap. Oke, yang betina memiliki bentuk tubuh yang cenderung besar dan buncit di sedikit perut dan tekstur kulitnya lebih cerah daripada ikan lele jantan. Oke. Persiapan wadah yang kita perlukan yaitu wadah harus diisi air yang telah disterilisasi dengan kualitas air yang berparameter yaitu ada suhu, DO, dan pH. Setelah kita biasanya kalau menempelnya telur itu ada alat apa? Bahan apa yang kita lihat? Namanya adalah kakaban. Kakaban untuk fungsinya Substrat untuk telur ikan dari induk lele tersebut dengan daun batu. perhatikan ya, artinya kita teori kemarin betul memiliki sifat yang menempel telurnya. Silakan dipasang. Oke.
kita harus menseleksi induk jantan. Karena dalam satu pembenihan harus ada jantan betina. Kalau nanti betina semua kita pindahkan juga nggak baik kan, nggak jadi jantan. Oke, Dek, tolong jelaskan kalau ciri-ciri jantan itu seperti apa? Baiklah, ikan lele jantan yang membedakannya dengan betina yaitu dapat dilihat dari bentuk tubuh yang ramping dan memanjang, warna kulit yang cenderung lebih gelap, serta sirip anal yang panjang dan sempit dan memiliki organ yang lebih menonjol. Oke. Kita sudah secara teori belajar tentang jantan betina. Secara teori. Tapi Ibu paham, kalian pasti sudah pintar bisa membedakan jantan betina. Artinya, sekarang coba kalian lihat ini ikan, apakah jantan betina. Silakan, Dek. Dan Ibu, dari sini kita lihat jenis ikan tersebut memiliki jenis ciri ikan betina. Dilihat dari sekitar perut sedikit menyempit dan tekstur kulit yang lembut dan warnanya lebih cerah daripada ikan jantan dan seisi perutnya lebih memuncit daripada ikan jantan. Oke, ini kalau kelaminnya cenderung bundar atau seperti apa? Menghindari Ibu. Membundar. Kemudian kalau dia memang memiliki telur, dia buncit ya. Beda sama jantan. Bisa membedakan ciri-ciri betina. Tapi kita memastikan apakah ikan betina kita itu mengandung telur atau tidak, kita harus menggunakan kateter. Apa sih fungsi kateter, Pak? Jadi fungsi kateter itu adalah untuk mengambil telur ikan lele pada induknya yang tidak merusak telur tersebut. Yang mana sih kateter itu? Oke. Silakan dilakukan pengambilan telur. Oke. Pelan-pelan, silakan Dek. Pelan-pelan diri dulu. Oke. Pelan-pelan masukkan. Pelan, kalian. Oke, pelan. Ada masuk sedikit. Ada telur. Sebelum kita pasangkan, kita harus mengetahui bobot gonat dari ikan betina tersebut, baru kita pasangkan ini. Oke. Jadi semuanya pada saat kita pemasangan itu ada fungsinya ya. Jadi harus ditimbang dulu. Nanti contoh, habis memijah, biasanya kita timbang kembali. Jadi bisa tahu nih selisih antara yang timbang sebelum dia proses pemijahan mengeluarkan telur sama yang setelah dia mengeluarkan telur. Itu fungsinya dari penimbangan itu sendiri. Oke, terima kasih. Silakan Bu, lanjut. Kemudian yang jantan juga perlu ditimbang, seimbangkan antara jantan dan betina. Silakan coba. Seperti apa? Oh ya. Oke. Apa deh fungsi penimbangan tadi? Baik Ibu, fungsi dari penimbangan itu yaitu untuk mengetahui bobot dan gonat, dan setelah itu baru dipasangkan dengan ikan betina. Oke, kalau ini gonat berarti betina. Kalau jantan dia apa? Yang dia harus dilihat keseimbangan antara jantan dan betina. Kalau dia kecil tidak seimbang, jadi dia menyeimbangkan antara jantan dan betina. Oke. Pasangkan ya. Pasangkan ya. Oke, pelan-pelan. Oke. Silakan pasangkan. Oke. Oke. Sini semua. Oke. Pembenihan secara hanya dipasangkan antara jantan dan betina. Kemudian agar aman nanti kita tutup biasanya sedikit karena proses pemijahan pada malam hari biasanya dia loncat-loncat saling bekerja. Itu namanya proses pemijahan. Biasanya pagi hari itu sudah terdapat telur-telur yang menempel di tatakan. Ya, jadi udah paham. Jadi ini adalah proses tadi dari ibu sudah memberikan teori, kemudian juga praktik. Kemudian Kak Luki nanti adik-adiknya ada piket Kak. Ya, piketnya dalam arti mengkontrol, melihat. Ingat kalau orang budidaya itu nggak bisa sembarangan habis kita menjaga tinggalkan, nggak bisa. Harus kita lihat, oh ternyata ikan saya perkembangan seperti ini. Kemudian nanti ibu bicara, kalau dia sudah 3 hari pakannya sudah tidak ada kandungan yolk egg-nya, berarti ada pemberian pakan. Oke ya.
salah satu taruni atau taruna yang akan memberikan statement kesimpulan kita pada pagi ini seperti apa? Siapa? Izin, Pak. Silakan. Nah, dari semua proses tahapan tadi kan kita sudah melalui tahapan-tahapan yaitu proses pemijahan secara alami. Nah, apa sih itu proses pemijahan secara alami? Pemijahan secara alami adalah perkembangbiakan ikan tanpa intervensi hormonal. Jadi mengandalkan kualitas lingkungan yang baik serta perilaku indukan. Nah, pada saat semua tahapan ini harus terstruktur agar menghasilkan kualitas telur yang berkualitas. Nah, dari semua yang kita lakukan tadi itu ada 4 tahapan inti, yaitu persiapan wadah, kemudian seleksi induk, pemijahan dan pengambilan telur. Nah, pada saat persiapan wadah seperti yang kita lakukan tadi adalah menyiapkan wadah yang bersih, kualitas air yang baik, serta menyiapkan substrat seperti kakaban atau juk. Nah, kemudian pada saat proses seleksi induk itu diseleksi antara induk jantan dan induk betina. Kemudian pada saat proses pemijahan itu adalah sang induk betina akan mengeluarkan telur di luar tubuhnya, kemudian indukan jantan akan membuahi telur tersebut. Nah, proses ini berlangsung selama kurun waktu 6-12 jam. Nah, pada saat proses pemijahan, biasanya telur akan ditempelkan oleh sang indukan jantan pada kakaban yang sudah kita sediakan. Kemudian baru kita memasuki tahapan pengambilan telur. Pada saat pengambilan telur, telur akan diambil pada substrat yang sudah kita sediakan untuk dipindah ke wadah penetasan. Nah, telur akan menetas dalam kurun waktu 24 jam sampai 36 jam sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, dari semua tahapan yang sudah kita lakukan tadi, kita melakukan ini adalah untuk mendekati kondisi alamiah pemijahan ikan yang tentunya akan menghasilkan penetasan telur yang baik dan aman. Terima kasih. Terima kasih statementnya. Artinya untuk sub pembenihan ikan pada pertemuan 10 dan 11 yang kita lakukan di kelas kemarin itu sinergi dengan prakteknya. Paham ya? Kalau kemarin masih apa sih jantan betina, bagaimana, tapi secara teori itu lebih cepat, secara praktek lebih cepat kita menyerap ilmu dibandingkan secara teori. Karena kita di AUP kemudian jurusan aquaculture itu adalah 70% praktek dibandingkan dengan teorinya. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, kemudian kalian juga akan terekam di diri kalian bahwa kita melalui proses pembenihan secara alami seperti ini. Nanti berikutnya pada saat kuliah berikutnya ada namanya kita proses penyuntikan hormon dan lain-lain. Untuk mata kuliah hari ini saya rasa praktek sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.